Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Ramayeni dari kelas 11 MIPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus suku ke N dan jumlah barisan aritmatika. Sebelumnya kita harus tahu dulu definisi aritmatika. Aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi, untuk mencari penurunan rumus suku ke N, dimisalkan ada suatu barisan bilangan, yaitu 1, 4, 7, 10, 13, yang dimana perubahan dari barisan bilangan ini, perubahan atau selisih dari barisan bilangan ini merupakan plus 3, dari mana datangnya, yaitu 4 kurang 1, yaitu sama dengan 3, 7 kurang 4 sama dengan 3, 10 kurang 7 sama dengan 3, dan 13 kurang 10 sama dengan 3. Maka perubahan atau selisihnya yaitu plus 3. Perubahan atau selisih inilah yang disebut dengan beda. Sekarang, untuk mencari penurunan rumus suku ke N, kita jabarkan terlebih dahulu suku-suku dari barisan bilangan ini. 1 merupakan suku pertama yang biasa ditulis dengan U1. 4 merupakan suku kedua yang biasa ditulis dengan U2. 7 merupakan suku ketiga yang bisa ditulis U3, dan seterusnya sampai U5. Jadi barisan bilangan ini ada 5 suku, yaitu sampai U5. Oke, sebelumnya kita buat seperti ini terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ubah bilangan ini menjadi ditambah 1. Jadi dari U2 sampai U5 ini kita ubah menjadi 1 ditambah sekian, 1 ditambah sekian. Ini kalau 4 kita ubah jadi 1 tambah sekian, maka hasilnya 1 ditambah 3. Kalau 7, 1 ditambah 6, 10, 1 tambah 9, kalau 13, 1 ditambah 12. Lalu, kita perhatikan, di belakangnya ini ada 3, 6, 9, dan 12. 6, itu bukankah sama dengan 3 ditambah 3, atau 3 dikali 2? 9, itu bukankah sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3, atau 1 ditambah 3 kali 3? Dan 12 ini bukankah sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, atau 3 dikali 4? Kalau 3 ini sama aja dengan 3 kali 1, bukan? Nah, coba kita lihat, di belakang ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita perhatikan, U5 atau suku kelima di belakangnya ini 4. Kalau 4 di belakangnya ini 3. Kalau 3 di belakangnya ini 2. Kalau 2 di belakang ini 1. Maka, apabila kita ambil N, jadi kita ubah 5 ini menjadi N, maka UN berapakah yang di belakangnya ini? Maka di belakangnya ini adalah N dikurang 1. Kenapa? 5 dikurang 1 hasilnya 4, 4 dikurang 1 3, 3 dikurang 1 2, dan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka apabila U-nya itu adalah N, di belakangnya ini adalah N dikurang 1. Selanjutnya kita perhatikan, setiap bilangan ini selalu ditambahi 1. Jadi 1, 1, 1, 1. 1 ini identitasnya apa? Yaitu U1. Maka apabila kita ubah menjadi UN, apabila kita masukkan ke pola UN, maka U1 ini kita ubah menjadi U1. Jadi UN sama dengan U1. 1 selalu ditambah 3, atau U1 selalu ditambah 3. 3 ini identitasnya apa? 3 ini adalah identitasnya adalah beda. Maka U1 selalu ditambah beda. Ini beda. Nah,
3 ini sendiri pun selalu dikali dengan n kurang 1 tadi yang kita dapatkan tadi. Maka kita masukin ke pola, yaitu n dikurang 1. Inilah pola apabila kita ubah polanya itu menjadi n atau un. Dapatlah rumus dari penurunan rumus suku ke n. Inilah rumusnya. Selanjutnya yaitu penurunan rumus jumlah barisan aritmatika. Jika yang dicari jumlah, maka kita sudah masuk yang namanya deret. Nah, misalkan kita ambil barisan bilangan yang tadi, yaitu 1, 4, 7, 10, dan 13. Kita ingin mencari yang namanya rumus jumlah barisan aritmatika. Jadi dah masuk deret, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13. Nah, jumlah semuanya ini berapa? Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa suku barisan bilangan ini ada 5. Ada 5 buah suku. Jadi, yang kita cari itu adalah S5 atau jumlah 5 suku pertama. Sehingga kita bisa tulis dengan seperti ini, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 sama dengan S5. Misalkan saya ingin mencari S5 juga, tetapi pola bilangannya itu saya balik. Jadi 13 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan S5. Bukankah hasilnya sama aja nanti akan? Nah, kalau kita perhatikan, apabila kita jumlahin ke bawah nih, 1 ditambah 13 hasilnya 14, 4 ditambah 10 hasilnya 14, 7 ditambah 7 hasilnya 14, 10 tambah 4 hasilnya 14 juga, begitupun 13 dengan 1. Maka hasilnya semua 14, jadi bisa aja kita jumlahkan kan. Nah, hasilnya itu ini semuanya 14, jadi hasilnya seperti ini. Sama dengan S5-nya ada 2, jadi 2 S5. Nah, pola bilangan ini ada bilangan 14 sebanyak 5 kali. Jadi, kita bisa aja tulis dengan seperti ini, bukan? 14 dikali 5 sama dengan 2 S5. Kita ingin carinya S5, maka kita bagi 2 ruas, jadi bagi 2. Jadi S5 sama dengan 14 kali 5 per 2, hasilnya adalah 35. Dari solusi inilah kita dapat membuat suatu rumus jumlah barisan aritmatika, yaitu kita misalkan 5 tadi ini menjadi n. Jadi kita carinya itu Sn. Jadi jumlah n suku pertama, Sn. Yang kita cari adalah Sn. Nah, kita bikin dulu barisan deretnya. Kan 1 adalah U1, 4 adalah U2, 7 adalah U3, sampai ini adalah U5. Maka kalau kita masukin ke pola bilangan Sn, jadinya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai UN. Yang kita cari adalah N sampai UN. Nah, kita coba juga dengan menggunakan solusi tadi. Kalau misalnya kita balikkan, apakah sama hasilnya? Tentu sama. Jadi Sn sama dengan UN ditambah UN kurang 1 ditambah sampai U1. Apabila dijumlahin kan sama aja ya kan, hasilnya Sn juga. Nah, seperti solusi tadi, apabila kita jumlahin ke bawah, jadi UN ditambah U1 hasilnya sama aja dengan U2 ditambah UN kurang 1. Kan 1 ditambah 13 hasilnya 14, 4 ditambah 10 14. Maka itu juga berlaku dengan pola bilangan ini. Jadi U1 ditambah UN sama aja dengan U2 ditambah UN kurang 1. Jadi bisa kita bikin U1 ditambah UN. Kita wakilkan saja U1 ditambah UN sama dengan ini Sn ya. Jadi Sn tambah Sn jadinya 2Sn. Nah, di sini ada 5. 5 ini apa? 5 ini adalah N tadi, ini. Sampai suku keberapa yang kita cari itu jumlahnya, yaitu 5. Berarti apabila kita ubah 5 ini menjadi N, maka yang kita kali itu adalah N.
Jadi Sn itu sendiri adalah U1 ditambah Un dikali N per 2. Maka kita sudah mendapatkan rumus jumlah N suku pertama. Tapi ada juga bentuk lain dari rumus ini, yaitu dengan kita uraikan, yaitu seperti ini. Sn sama dengan U1 ditambah Un. Tadi yang dapat kita cari tadi adalah hasilnya adalah UN sama dengan U1 ditambah B kali N kurang 1. Jadi U1 ditambah B kali N kurang 1 kali N ini per 2. Kita sederhanakan jadi 2U1 ditambah N kurang 1 kali B dikali N per 2. Atau biasanya rumusnya itu biasanya dibuat seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Bisa ditulis seperti ini. Dapat bentuk duanya. Nah, ada juga bentuk lainnya tidak seperti ini, yaitu dengan kita jabarkan bentuk ini menjadi bentuk baru, yaitu ini kan bentuknya adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Kita jadiin ini setengah. Jadi Sn sama dengan setengah kali 2U1 ditambah N kurang 1 kali beda. Ini N yang dipindah sini tadi, jadi N kali N. Nah, setengah kali 2U1 kali sekian, jadinya kan Sn sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B per 2 kali N. Nah, ini bentuk lainnya juga. Dengan didapatkannya rumus jumlah N suku pertama, maka berakhir pula lah video kali ini. Apabila saya memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.